Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau menjelaskan untuk teman-teman yang sekarang sedang menunggu hasil meeting kita kemarin ya. Kita kemarin kan ada bimbingan pekerjaan di HRDK tanggal 26. Sedangkan hasilnya, karena di situ juga penerjemahnya bukan Indonesia saja ya, semua dari negara ada negara Mongol, Kamboja, Vietnam, Sri Lanka, saya Indonesia, dan banyak lagi negara yang lainnya. Nah, di sini hasilnya adalah kalau kemarin saya tidak berani mengatakan kapan kapan kira-kira CPMI akan bisa datang ke sini gitu, bisa masuk ke Korea. Sebenarnya siapa yang ngomong masih menutup? Sebenarnya Korea tidak menutup negara manapun. Ingat, karena HRDK di sini mereka mempunyai perwakilannya antara HRD dan yang di Indonesia, atau kalau kita sebut dengan bahasa Koreanya Songchul Gigwan, itu orang yang pemerintahan atau badan yang memasukkan seseorang ke sini lewat G2G. Nah, di situ tergantung namanya di semua negara, di antara negara-negara itu semuanya beda namanya. Kalau Indonesia biasanya BNP 2 TKI ya. Nah, di situ kenapa saya bilang tidak bisa memberikan masukan. Banyak teman yang ngomong kira-kira. Nah, kalau kira-kira saya tidak berani karena saya takut salah ngomong juga. Tapi menurut bujang atau menurut kepala kalau kita bilang kepala tim dari HRD yang ada di tempat saya bekerja itu, kalau nggak akhir tahun ini mungkin tahun depan gitu, perkiraan ya. Tapi saya tidak ngomong untuk mempositifkan, tapi perkiraan pun bisa mundur, bisa maju gitu. Jadi kemarin ada yang pertanyaan, kenapa Korea menutup calon PMI ya, CPMI. Nah, di sini bukannya menutup dalam arti menutup untuk negara Indonesia atau negara yang lain ya. Kalau misalkan pemerintahan Indonesia berantusias untuk mempekerjakan atau misalkan untuk mengeluarkan atau untuk menghubungkan supaya mereka itu cepat-cepat masuk ke Korea, pasti ada hasilnya. Dan kalau misalkan mungkin karena corona, kan ada yang bilang mungkin karena corona ya. Kalau menurut saya corona bukan. Kenapa? Indonesia benar yang terbanyak. Cuma yang paling sedikit pun negara Timur Leste pun sekarang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di antara dua badan atau dua negara tersebut belum ada perdamaian, atau mungkin belum ada musyawarah kebersamaan jalannya gimana gitu. Tapi untuk Korea, untuk HRDK sudah membuka untuk semua negara. Bukan berarti menutup ya, bukan berarti membuka. Itu maksudnya itu berantusias supaya pekerja asing gitu yang berasal dari negara yang di 16 negara itu cepat masuk. Mereka terus bekerja sama dengan Songchul Gigwan atau badan yang telah saya sebutkan tadi, badan pemerintahan yang mengurusi tenaga kerja asing ya. Nah, maka dari itu satu yang perlu diketahui, bukan menutup. Saya mewakilkan dari HRD kemarin, kenapa kok Indonesia tidak bisa masuk ya? Kata teman atau banyak teman yang bilang karena corona. Karena negara kamu tidak berantusias untuk cepat-cepat berantusias, itu maksudnya aktif, dia itu aktif untuk mempekerjakan supaya tenaga kerja Indonesia itu cepat masuk gitu. Sebab di sini pun banyak sekali majikan yang meminta negara Indonesia gitu. Jadi kalau saya kerja di Koyong Center atau Depnaker pun saya tahu bagaimana situasi mereka di sana. Banyak yang minta negara mana, sedangkan Indonesia katanya nggak ada yang masuk. Nah, sedangkan yang seperti negara Kamboja, misal Kamboja di sini pun karena negara mereka berantusias supaya mereka itu mendorong supaya mereka itu cepat-cepat masuk ke Korea gitu. Maka dari itu seperti Sri Lanka kemarin, yang selanjutnya teman-teman tahu apakah kemarin ada yang bilang 4.000 berapa orang, itu sebenarnya di sini nggak ada berita seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ada berita seperti itu pun kita pun pasti dengar, bukannya itu
meng-cancel atau katanya ada yang masuk di cancel gitu. Mana ada 4.300 orang seperti cancel. Mungkin maksudnya bukan tidak bisa masuk ya. Jion itu maksudnya itu diundur. Nah, diundur. Nah, di sini saya perlihatkan proses calon PMI atau calon tenaga kerja asing yang baru. Nah, di sini sudah ada ini bagaimana, siapa yang menutup. Bukan Indonesia, bukan Korea, kita tidak tahu. Tapi Korea pun tidak menutup gitu. Perlu diperjelas, Korea HRDK tidak menutup negara Indonesia untuk masuk ke sini gitu. Karena mereka juga buat prosesnya ya. Prosesnya untuk teman-teman saya bacakan di sini ya. Karena sini juga semuanya ini dari hasil meeting saya. Meeting kita kemarin di semua negara dari HRDK. Hasilnya itu kalau untuk CPMI atau calon tenaga kerja asing di sini prosesnya yang pertama 노동자 입국 가능. Maksudnya itu pekerja itu kapan tanggal lahirnya tanggalnya bisa masuk ke sini itu dari Kongdan atau dari HRDK ke majikannya, mereka akan memberitahukan gitu ya. Misalkan dari negara, misalkan sekarang kan yang masukkan dari negara Kamboja. Dari Kamboja itu kapan kira-kira akan masuk? Mereka akan memberikan fax paling tidak itu 13 sampai 17 hari ya di sini. Mereka itu maksudnya yang saya masuk di sini adalah HRDK akan mengirimkan terus kapan kira-kira 노동자 atau pekerja asing itu bisa masuk ke sini, kira-kira 13 sampai 17 hari ya di sini. Nah, setelah itu yang kedua maksudnya 사업주 공단 itu mereka akan memberikan misalkan kalau tadi sudah menerima surat pemberitahuan atau fax kapan mereka pekerja asing bisa masuk ke sini, itu adalah bila semuanya misalkan karantina itu bagaimana nantinya biayanya akan dibagi paruan atau mungkin pekerja asing itu akan membayar semuanya, itu majikan juga akan memberikan masukan nanti ya bagaimana nantinya pembayaran. Sebab di sini kalau HRDK kemarin bilang itu kalau satu harinya untuk karantina mandiri itu 140.000 ya, atau sekitar kalau di Indonesia kurang lebih ya 1.400.000 itu satu hari, dan itu dikalikan 14 hari berarti uang sini 1.400.000 atau sekitar 14 juta won atau 15 juta ya. Nah, setelah itu yang nomor 3 setelah proses masuk tadi, mereka akan dongi, maksudnya itu akan menerima surat persetujuan pernyataan tadi bagaimana karantinanya nanti, maka akan dikirim dari HRDK ke majikan gitu. Nah, setelah itu proses yang keempat adalah mengisi karantinanya. Nanti akan setelah tadi HRDK memberikan surat pernyataan akan dikarantina di mana, maka setelah diisi semuanya akan dikembalikan lagi ke HRDK. Jadi di situ sudah ada keterangannya ya, kapan karantinanya di mana dan ditanggung oleh siapa, semuanya nanti ada surat persetujuan dari HRDK yang akan dikirimkan ke majikan. Setelah itu yang nomor 5 masuknya di sini tenaga kerja asing akan diberitahukan dari HRDK ke majikan. Nah, dari situ bisa berupa fax atau SMS ya, atau kalau telepon sih nggak mungkin ya karena terlalu banyak ya, atau mungkin SMS, email, atau lewat fax akan diberitahukan kira-kira kapan akan masuk pekerja tersebut. Nah, setelah itu yang keenam, pekerja akan masuk. Nah, setelah masuk di situ mereka akan dikasih name tag ya, nama di situ, maksudnya siapa yang masuk dari negara mana. Setelah itu baru dikasihkan alamat untuk karantinanya itu di mana serta nomor telepon darurat yang bisa dihubungi. Nah, di situ yang pasti majikannya ya, di situ yang bertanggung jawab kalau dia sudah masuk ke sini karantinanya di mana, terus saupju atau majikannya itu nomornya berapa, semuanya tercatat di situ. Nah, setelah itu mereka, karena di sini dulu kan kalau masuk kan harus training 3 hari ya. Nah, karena corona pun kalau training itu biasanya lewat online. Nah, di situ lewat online bisa dengan handphone gitu. Jadi nggak langsung bertemu seperti sebelum corona ya.
Nah, setelah selesai dan 14 hari pun karantina sudah selesai, maka majikan akan menjemput pekerja tersebut. Nah, inilah bukti kalau HRDK itu, Korea itu tidak menutup negara Indonesia untuk calon PMI yang mau akan bekerja di sini ya. Nah, sedemikian untuk yang re-entry, yang kemarin masih banyak pertanyaan. Ikuti setelah video ini, nantinya saya akan terus memberikan kabar bagaimana perkembangan tenaga kerja asing, baik itu pemula ataupun yang CBT yang mau akan kembali ke Korea karena corona ini ya. Nah, terima kasih, semoga bisa membantu. Bila ada pertanyaan silahkan tulis komen, coret aja di sini, saya akan membalas secepat mungkin. Dari sini mungkin pertanyaannya silahkan ya. Nah, saya tutup, dan untuk re-entry di kemudian hari akan saya jelaskan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.